Allah. Ya Allah, berapa orang itu, Mak? Pemirsa, ratusan Aremania menggelar doa bersama di Stadion Kanjuruhan. Doa bersama ini digelar di depan Stadion Kanjuruhan. Minggu malam ratusan Aremania berkumpul di halaman depan Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Mereka berkumpul sambil menyalakan lilin dan berdoa bersama. Haru biru mengiringi jalannya prosesi doa. Peserta doa berharap agar insiden tragis seperti ini tidak terulang kembali dan pemerintah segera mengusut tuntas atas kejadian ini. Selain itu mereka juga berharap agar manajemen berbenah dalam pengamanan supporter saat pertandingan. Kita adalah gerakan spontanitas untuk mengirim doa kepada teman-teman supporter Aremania yang menjadi korban tindakan represif daripada pihak keamanan yang dilakukan di Stadion Kanjuruhan. Saya akan menuntut keadilan bahwasanya tindakan represif keamanan yang menimbulkan ratusan korban dari pihak Aremania. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Kota Malang, saat ini kami sudah terhubung bersama rekan kami Denny Irwansyah di Patung Singa, Kota Malang. Selamat pagi Denny, bagaimana kondisi di sana pasca tragedi Kanjuruhan? Selamat pagi, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Patung Singa. Di sini adalah salah satu titik yang paling monumental bagi Aremania. Kondisi terkini di Malang, khususnya di Kanjuruhan, pembersihan sudah dilakukan oleh petugas. Ya, kerusakan-kerusakan pada mobil itu sudah dilakukan pembersihan. Pasca tim DVI kemarin melakukan olah TKP, serta Kapolri Malang menyatakan akan membentuk tim investigasi. Demikian. Hingga saat ini sudah mulai dievakuasikah untuk kendaraan-kendaraan yang rusak? Betul, proses evakuasi sudah dilakukan sejak kemarin. Pada saat hari ini, agenda lebih padat kepada pemberian santunan. Selain dilakukan oleh Wali Kota, Bupati Malang, juga oleh Mensos yang rencananya nanti siang akan datang melakukan beberapa titik santunan di kawasan Malang Raya. Untuk pemberian santunan, apakah nantinya akan dilaksanakan door to door atau seperti apa? Betul, ada door to door. Namun masing-masing wali kota, bupati, dan Mensos nanti akan melakukan secara simbolis ke beberapa titik. Namun dilakukan secara door to door. Hingga saat ini Kota Malang tengah berduka, apakah adanya arahan untuk mengibarkan bendera setengah tiang di Kota Malang, Denny? Arahan secara khusus belum ada, namun sudah banyak masyarakat yang mengibarkan bendera setengah tiang, termasuk di Balai Kota Malang sendiri. Untuk situasi keamanan di Kota Malang sendiri seperti apa, Denny? Untuk situasi keamanan sudah kembali kondusif. Kondisi tegang hanya terjadi pada saat kejadian saja. Saat ini sudah berlangsung aman kondusif. Pesan-pesan tuntas hingga saat ini bertebaran di mana-mana bahwa masyarakat meminta peristiwa Sabtu malam ini diusut tuntas. Tadi malam sejumlah Aremania sudah melaksanakan doa bersama. Apakah nanti malam akan ada digelar doa bersama kembali, Denny? Betul, sekaligus saya ralat itu aksi Aremania semalam di Stadion Gajayana, bukan Stadion Kanjuruhan. Ini rencananya aksi akan digelar sampai 7 hari dan Aremania menuntut ada kejelasan hingga nanti pada hari ke-7 atau mereka akan melakukan aksi damai kembali. Untuk gelar doa bersama nanti malam apakah dilaksanakan sama seperti kemarin malam di Stadion Gajayana atau di stadion yang lain, Denny? Betul, untuk rencana awal masih di Stadion Gajayana. Namun aksi-aksi serupa juga banyak dilakukan, bahkan
doa-doa bersama juga digelar di perkampungan. Siapa saja nanti malam yang akan menggelar doa bersama, Denny? Beberapa komunitas dan kampung sudah menyatakan akan menggelar doa bersama. Baik, terima kasih banyak Denny Irwansyah atas laporannya langsung dari Patung Singa, Malang, Jawa Timur. Dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan supporter Persebaya atau Bonek Surabaya menggelar aksi kemanusiaan atas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Para supporter menggelar doa bersama sambil menyalakan lilin dan menabur bunga. Minggu malam, ratusan supporter Persebaya Surabaya atau Bonek menggelar aksi menyalakan lilin dan tabur bunga di sekitar Taman Apsari, Surabaya. Mereka juga menggelar doa bersama untuk 125 korban jiwa dan ratusan korban luka dari supporter Arema. Dalam aksi ini, ratusan bonek dan bonita juga menyampaikan bela sungkawa serta prihatin atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Aksi ini dilakukan murni atas dasar kemanusiaan dan sebagai harapan agar peristiwa memilukan ini tidak terulang kembali. Untuk acara kali ini memang murni kegiatan dari hati nurani dari teman-teman sendiri ya. Alhamdulillah acara bisa berjalan dengan lancar. Ini merupakan bentuk juga dari simpati dari kami. Aksi menyalakan 1000 lilin mengenang para korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan digelar di depan GBK Senayan, pemirsa. Aksi bela sungkawa digelar supporter Ultras Garuda Cabang Jakarta. Sejak dulu para supporter Ultras Garuda berkumpul di depan pintu utama GBK Senayan sambil menyalakan 1000 lilin dan menyanyikan lagu nasional Indonesia. Para supporter juga membawa banner bertuliskan tak ada pertandingan sepak bola yang sebanding dengan nyawa. Aksi 1000 lilin ini berlangsung didampingi aparat pengamanan untuk mengkondusifkan suasana. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan kami bersama Bung Nikolai Aprilindo selaku aktivis Polhukam. Bang Niko, tadi Anda sempat menyampaikan diduga adanya unsur kesengajaan, diduga. Nah, jika memang terbukti, ini siapakah kira-kira yang dijerat unsur kesengajaan ini dari sisi hukum pidana? Ya, kalau saya melihat yang bertanggung jawab terhadap masalah keamanan itu siapa? Oke. Itu pertama. Yang bertanggung jawab itu pertama untuk wilayah Jatim ini karena udah menyangkut 182 nyawa manusia, bukan nyawa binatang atau nyawa ayam, ya. Ini yang bertanggung jawab itu siapa dalam hal di Jawa Timur? Yaitu Kapolda Jawa Timur. Yang kedua, Kapolresta Malang. Yang ketiga, Komandan Lapangan yang mengendalikan sebagai satuan pengendali massa itu siapa? Itu harus bertanggung jawab. Nah, nyawa satu orang Brigadir Yosua heboh sejagat, ya heboh sedunia. Tapi ini 182 nyawa, ini pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu Komnas HAM pun harus turun untuk investigasi. Selain Komnas HAM, Kompolnas dan sebagainya, LSM dilibatkan semua untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan nyawa, seakan-akan nyawa di Indonesia ini sangat murah. Ya, ini harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Yang memenuhi unsur kesengajaan itu bagaimana nanti, yang unsur kealpaan itu bagaimana, tetapi dalam hal ini telah menghilangkan nyawa orang dengan menembakkan gas air mata. Itu mematikan juga gas air mata itu. Mematikan karena apa? Ditembakkan di ruangan tertutup, kemudian panik, orang berhamburan lari keluar, pintu terkunci, tidak dapat keluar. Nah, itu terjadi kepanikan yang luar biasa sehingga injak-menginjak dan pokoknya segala macam cara mereka akan lakukan untuk menyelamatkan diri. Nah, ini yang perlu harus ada sikap tegas dari Kapolri
untuk mengusut tuntas seperti yang dikatakan atau diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo. Usut tuntas masalah ini. Dan siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah keamanan itu harus diproses secara hukum. Tidak bisa tinggal diam kita. Karena ini menyangkut 182 nyawa. Baik. Bukan 1-2 orang nyawa, ini 182 nyawa. Ini geger nasional ini loh. Baik. Ini harus kita perhatikan bersama. Bang Niko, logikanya jika FIFA memang sudah menerapkan aturan dilarang menggunakan apalagi membawa gas air mata, lantas ada miskomunikasi ataupun entah itu adanya kesengajaan, ada petugas yang membawa gas air mata. Logikanya, apakah petugas di lapangan bisa dikatakan memperbolehkan mereka untuk secara spontanitas menembakkan gas air mata tanpa adanya arahan dari pimpinan? Memungkinkankah itu? Seharusnya tidak boleh, harus ada perintah dari pimpinan. Oke. Harus ada perintah untuk menembakkan itu. Tidak bisa spontanitas mereka melakukan penembakan itu. Itu yang saya tadi bilang. Harus ada kir A, kir B, kir C, atau plan A, plan B, plan C. Dan komandan lapangan khususnya itu sudah tahu strategi-strateginya berdasarkan arahan dari komandan satuan atau komandan kewilayahan atau komandan teritorial itu. Untuk mengendalikan massa itu bagaimana caranya. Kalau dulu, zaman dulu, pengendalian massa itu menggunakan tameng, rotan, dan tongkat. Nah, sekarang cari gampangnya aja langsung pakai gas air mata. Ini menggampangkan sesuatu yang berakibat fatal. Ini harus ditinjau kembali, prosedur-prosedur itu harus ditinjau kembali, saya kira. Sanksinya apa, Bung Niko? Ya, sanksi pidana. Di samping itu ada sanksi kode etik. Sanksi kode etiknya itu bisa PTDH kalau ditemukan bukti bahwa itu penyalahan kewenangan atau di luar prosedur. Itu bisa PTDH kalau sanksi kode etik di kepolisian. Sanksi pidananya itu pasal tadi saya sampaikan tadi bisa masuk 358, 359 atau 340 KUHP. Itu bisa tergantung nanti hasil investigasi yang dilakukan oleh tim independen. Ini tim independen harus diturunkan. Bila perlu FIFA pun dilibatkan sebagai tim independen karena bagaimanapun juga PSSI ini terikat dengan aturan-aturan dari Federasi Internasional Football itu atau FIFA. Itu terikat. Jadi segala pelaksanaan pertandingan apapun yang dilakukan oleh PSSI terikat dengan aturan-aturan FIFA. Tidak bisa kita membuat aturan sendiri karena kita sudah meratifikasi aturan-aturan dulu menjadi anggota FIFA itu. Bung Niko, apakah Anda optimis dengan adanya nanti hasil dari tim investigasi akan menjerat seseorang yang harusnya bertanggung jawab ini ke ranah hukum pidana, ke arah pidana? Optimis tidak? Saya merasa optimis karena seperti kasus Brigadir Joshua aja itu bisa. Tapi juga itu harus ada bantuan dari media sosial maupun para advokat atau lawyer, di mana advokat atau lawyer itu juga sebagai penegak hukum harus bersuara masalah ini. Tidak bisa kita tinggal diam supaya masalah ini tuntas, setuntas-tuntasnya sesuai dengan perintah Presiden untuk diusut tuntas. Nah, siapa bertanggung jawab apa, siapa berbuat apa harus diproses, tidak bisa didiamkan dan tidak bisa dengan kata maaf. Harus ada penyelesaian secara hukum. Karena itu kita adalah negara hukum. Saya kira itu. Baik, terakhir Bung Niko, untuk investigasi nantinya yang akan dilakukan oleh tim independen, ini seharusnya seperti apa? Apakah nanti hasilnya harus diumumkan secara terbuka, transparan atau seperti apa, Bung Niko? Terakhir. Ya harus transparan, terbuka. Ini kan era transparansi. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Jarum jatuh aja bisa ketahuan di mana. Jadi harus dibuka transparan mungkin, seluas-luas mungkin agar masyarakat mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Dan juga agar para pimpinan-pimpinan yang ada di institusi Polri juga mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Nggak bisa ditutup-tutupi begini. Kalau ditutup-tutupi hanya percaya kepada keterangan versi A, si B, si C, ini tidak akan terselesaikan secara tuntas gitu loh. Ya kita ambil contoh dengan kasus Brigadir Joshua aja lah, itu bisa terungkap dengan tuntas karena adanya peran serta media, medsos, masyarakat.
lawyer atau pengacara itu semua berperan aktif, LSM berperan aktif. Nah ini harus semua kita berperan aktif karena ini menyangkut 182 nyawa, Ya. bukan 1-2 nyawa gitu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bung Nikolai Aprilindo selaku aktivis Polhukam, dan semoga tim investigasi ini benar-benar melaksanakan tugasnya secara terbuka dan transparan dan hasilnya nanti disampaikan ke masyarakat. Terima kasih banyak Bung Niko. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Dan mohon maaf pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.